Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Akhrajahul Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Boleh jadi semua kita yang ada di sini merupakan bukanlah orang tua. Boleh jadi tidak semua kita yang ada di masjid ini merupakan orang tua. Tapi pasti semua kita yang ada berada di sini merupakan anak. Adanya anak itu karena adanya orang tua. Adanya orang tua lalu lahirlah anak. Itulah hukum sebab akibat. Anak sebagai akibat, orang tua sebagai sebab. Lahir anak itu sebagai akibat daripada disebabkan ada orang tuanya. Impossible alias tidak mungkin bin mustahil kita lahir tanpa orang tua, kecuali dua. Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, Nabi Adam alaihissalam yang ada tanpa orang tua. Kalaupun hari ini ada orang yang mengakui bahwa dia lahir tanpa orang tua, itu bukan tidak termasuk dalam golongan yang dua tadi. Mungkin kebanyakan pergi ke alun-alun selatan, nyoba-nyoba, dan percobaannya berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka materi tentang berbuat baik kepada kedua orang tua seharusnya tidak hanya sebagai untuk anak, tidak hanya untuk remaja, tidak hanya untuk pemuda, tetapi semua kita. Umur kita saat ini sudah 70 tahun, umur kita saat ini sudah 50 tahun, umur kita saat ini sudah 20-30 tahun. Itu kita merupakan anak. Walaupun kadang-kadang banyak orang tua tidak sadar bahwa dirinya juga sebagai anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas hari ini kita sudah berumur 70 tahun. Begitu panjang sudah waktu yang kita lalui. Berapa banyak waktu yang telah kita sisihkan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang tua kita. Hari ini umur kita sudah 50 tahun. Begitu panjang sudah roda kehidupan yang kita lalui. Berapa waktu yang sudah kita sisihkan untuk mendoakan orang tua kita. Hari ini umur kita sudah 30 tahun. Begitu panjang sudah roda kehidupan yang kita lalui. Berapa banyak sudah kita memberikan dan membalas jasa-jasa orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Jangan sampai saat ini rumah tangga kita berantakan, tangga kita tidak harmonis. Bisa saja itu disebabkan karena hubungan kita dengan orang tua tidak harmonis. Mungkin hari ini kita mencari rezeki compang-camping kemana-mana, tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan-jangan kita sudah mulai melupakan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita yang mahasiswa, tiap hari masuk kelas bertemu dengan profesor, doktor, orang kredibel, pakar, ahlinya. Tetapi setelah keluar ruangan, tidak ada satupun ilmu yang membekas di dalam otaknya dan tidak bisa menyejukkan hatinya. Itu pun jangan-jangan kita tidak pernah meminta doa dan restu dari orang tua kita. Bukankah ridha Allah itu ada pada ridha orang tua? Bukankah murka Allah itu ada pada murkanya orang tua? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Bahkan berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk meninggalkan syirik. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukannya, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibu kita. Maka pantas ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa orang yang harus duluan kau hormati?" Nabi menjawab, "Ummuka." Lalu siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? "Emakmu." Lalu siapa lagi ya Rasul? "Abuka." 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada anak tadi, sahabat tadi, orang yang paling duluan dihormati adalah ibu. Bahkan dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana perjuangan seorang ibu. Maka pantas di mana-mana kita lihat ibu itu disematkan di mana-mana. Kita mungkin melihat adanya ibu kota, tapi belum ada bapak kota. Kita mungkin kenal adanya ibu jari, belum ada bapak jari. Kita kenal ibu Kartini, kan belum ada bapak Kartini. Yang banyak bapaknya si Kartini. Begitu penting dan mulianya seorang ibu itu. Allah mengatakan, "Wasainal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan kepada manusia, kita semua, apapun agamanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Dalam ayat ini ditegaskan tentang perjuangan seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bagaimana ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan susah payah yang bertambah-tambah. Bagi kita yang sudah punya istri, tanyakan kepada istri kita bagaimana sulit dan susahnya ketika mengandung. Bagi kita yang masih single, tanyakan kepada orang tua kita bagaimana sulit dan susahnya ketika mengandung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Semakin hari kandungan ibu kita itu semakin besar. Janin kita di dalam perut ibu kita semakin besar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan muncul. Ketika umur kehamilan sudah 2 bulan, ngelihat sesuatu muncul nek bawaan mual. Lihat sesuatu muncul nek bawaan mual. Lihat suaminya nggak pernah sholat, muncul nek bawaan mual. Oh, lihat suaminya nggak pernah baca Quran, muncul nek bawaan mual. Lihat orang yang palanya botak, muncul nek bawaan mual. Segala sesuatu yang dilihat oleh ibu kita ketika itu muncul bawaan mual, kecuali lihat duit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketiga, keempat, kalau bahasa manusia sekarang ada disebut dengan ngidah. Dia pengen sesuatu yang memang tidak ada. Pengen rambutan tapi musim-musim durian. Pengen durian, malah musim-musim rambutan. Pengen mangga, musim-musim jengkol. Pengen jengkol, musim-musim mangga.
Jam 12 malam dibangunkan suaminya. Ayah kita ketika itu mungkin nyari jengkol jam 12 malam. Orang-orang para suami yang sayang dengan istrinya, apalagi model suami yang takut istri, belum dibangunkan sudah bangun untuk cari mangga, untuk cari jengkol. Apa yang dia inginkan? Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, jangankan pergi kemana-mana, posisi tidur saja tidak bisa. Tidur saja tidak bisa. Kalau kata orang itu, tidur miring salah, telentang salah, tengkorak takut pecah. Semua posisi tidur tidak bisa dia lalui, tetapi demi memperjuangkan anaknya. Tapi ketika umur kandungan sudah 9 bulan dan kita lahir, ibu kita ketika itu rela berpisah nyawa dengan jasad demi lahirnya sebuah hati. Pelanjut cerita, pewaris sejarah di masa depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pengorbanan seorang ibu dan begitu besar pengorbanan orang tua kita. Belum lagi wa fisaluhu fi amain. Orang tua kita menyapih kita dalam keadaan 2 tahun. Itulah beda-beda ibu dulu dengan ibu-ibu sekarang. Lebih senang memberi anaknya susu sapi daripada asinya sendiri. Maka tak heran ketika disuruh ke masjid enggak mau, disuruh ke musala enggak mau, disuruh sekolah, disuruh ngaji enggak mau. Kenapa? Karena yang disuruh sapi bukan anak manusia, walaupun kelihatan fisiknya manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidayya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah yang telah melahirkan dari seorang ibu yang luar biasa kasih sayangnya, dan berterima kasihlah kepada kedua orang ibu bapa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara berterima kasih kepada mereka? Apakah kita mungkin membalas jasa-jasa besar mereka itu? Tentu sebagai anak kita tidak akan sanggup membalas jasa-jasa orang tua. Tetapi lakukanlah semampu kita, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Walaupun kita tidak bisa memberikan materi, walaupun kita tidak bisa memberikan finansial, tapi doa selalu tersebut. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita itu diakibatkan oleh karena murkanya orang tua kepada kita. Jangan sampai perilaku dan tingkah laku kita membuat orang tua kita menangis, sedih dan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Kita lihat kembali, apakah sejauh ini sudah perjuangan hidup kita? Berapa banyak sudah kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada kedua orang ibu bapa kita? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna mustami'una al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fil ayatil ukhra qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة الله أكبر